Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, di video kali ini kembali kita akan membahas lanjutan pembahasan soal ujian aktuaris Indonesia. Buat yang baru datang, perkenalkan nama saya David Setiawan. Saat ini saya telah lulus 7 modul sertifikasi aktuaris dan telah memperoleh gelar ASAI. Saya lulus 7 modul ini sejak bulan Juni tahun 2021 kemarin. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai ujian modul A10 Matematika Keuangan periode April 2022. Buat yang belum nonton, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru yang akan kita upload setiap minggunya. Dan untuk video kali ini, apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Selamat menyaksikan. Oke, kita langsung saja soal yang pertama untuk part kedua ini dimulai dari nomor 10. Suatu hutang sebesar 8.000 memiliki tingkat bunga nominal 10% yang dikonversikan kuartalan. Pokok hutang akan dibayar dengan dua cara sebagai berikut. Yang pertama, hutang dilunasi selama 10 tahun dengan sinking fund yang memberikan tingkat bunga nominal 12% yang dikonversi secara kuartalan. Pembayaran bunga dan sinking fund dilakukan setiap akhir kuartal. Nah, yang kedua, hutang dilunasi dengan cicilan tetap secara langsung ke pemberi pinjaman pada setiap akhir kuartalan. Nah, besar cicilan sama dengan cara yang pertama. Oke, jadi untuk yang sinking fund pertama ini, dia akan dilunasi selama 10 tahun. Nah, pembayarannya itu dilakukan secara kuartalan ya. Berarti di sini nanti ada sebanyak 40 periode pembayaran. Nah, di awal 10% yang diberikan ini itu juga harus dikonversikan ke dalam kuartalan ya. Ini tuh baru I4-nya. Maka bunga efektif untuk pembayaran kuartalannya itu adalah, kalau gini kita misalkan J gitu ya, itu adalah 2,5%. Sedangkan untuk yang di sini 12%-nya itu digunakan untuk sinking fund-nya. Gitu ya. Jadi bunga efektifnya adalah ya 3% per kuartalannya. Oke, untuk nyari besar cicilannya itu adalah R sama dengan I kali L ditambah SFD-nya. Di mana SFD-nya ini akan sama aja dengan L per S40. Gitu. Ya. Nah, untuk di sini I yang digunakan itu berbeda. Kalau yang di sini itu dari awalnya yang 10%-nya itu atau yang 2,5%-nya, sedangkan yang digunakan di sinking fund yang di sininya itu adalah bunga nominal untuk yang didapatkan dari sinking fund-nya. Jadi kalau ini dari yang pinjaman, kalau ini dari yang sinking fund-nya. Berarti di sini pakai yang 3%. Oke, berarti di sini sama aja dengan 2,5% dikalikan dengan 8.000 ditambah 8.000 dibagi dengan S40 dengan I-nya 3%. Nanti kalau diubah bakal jadi 1,03 pangkat 40 dikurangi 1 dibagi 3%. Seperti ini ya untuk yang S40-nya. Maka nanti kalau kita hitung dengan kalkulator saintifik, bakal didapat nilainya adalah 306,1. Ini adalah besar pembayaran periodenya ya, Sobat AK. Nah, untuk yang cara nomor 2, pembayaran secara langsungnya ini berarti nggak dipisah antara bunga dengan pokoknya. Berarti ini pakai anuitas biasa gitu ya. Berarti R dikali A40 nanti bakal sama aja dengan 8.000 ya, itu present value-nya. Oke, berarti 306,1 ini, oh, bukan 40, tapi ini justru yang kita mau cari ya, periodenya ya. Oke, jadi di sini koma N gitu. Karena di soal dia akan membandingkan lama pembayaran hutangnya atau lama pelunasan hutangnya. Oke, jadi di sini dikali dengan 1 min 1,025 pangkat minus N dibagi 0,025 sama dengan 8.000. Ketika saya udah kalikan dengan 0,025-nya, nanti jadinya seperti ini nih Sobat AK. Nah, hasilnya 2.000 per 3.061 nih. 61 itu ya. Oke, kemudian pindah ruas, berarti 1 dikurang itu. Berarti 1,025 pangkat minus N-nya itu bakal sama dengan 1061 dibagi 361. Nah, kalau seperti ini mencari N-nya itu cukup mudah. Kedua ruas itu kita kasih len-nya. Maka nanti di sini akan jadi minus N len 1,025 sama dengan len dari 1061 per 3061. Nah, nanti tinggal didapat aja nih ya. Nanti akan sama aja dengan 42,90877 sekian-sekian atau dia akan mendekati 43. Jadi yang metode keduanya itu pelunasannya selama 43
periode atau 43 kuartal. Sedangkan yang pertama itu udah 40. Nah, artinya apa? Artinya jawaban di sini yang E ya. Cara kedua dapat melunasi hutang 3 kuartal lebih lambat. Berarti jawabannya yang E. Oke, berikutnya kita akan masuk ke nomor 11. Nah, di sini Pak Broto meminjam uang sebesar 10.000 yang akan dilunasi dalam 10 tahun dan dikenai tingkat bunga efektif tahunannya itu adalah 9,5%. Nah, setiap akhir tahun Pak Broto dapat menyisihkan uang sebesar 1.500 yang digunakan untuk membayar bunga dari hutang dan sisanya dialokasikan ke dalam sinking fund yang memberi bunga 8% pada 5 tahun pertama dan 10% pada 5 tahun berikutnya. Oke, jadi kira-kira skenarionya seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti pas di sini dari 0 sampai 5-nya dia masih dalam 8%, sedangkan setelahnya itu dia 10% nih Sobat AK. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan pertama-tama? Nah, tentu saja kita akan mencari besar cicilan yang seharusnya dibayarkan kalau tidak menggunakan sinking fund ini. Jadi menggunakan anuitas biasa ya. Jadi 10.000 ini nanti bakal sama aja dengan R A10 dengan 9,5%. Nanti kita akan coba cari berapa sih R-nya. Nah, nanti kalau Sobat AK hitung, R-nya itu bakal sama aja dengan 1.592,661517 gitu ya. Nah, sedangkan kalau dari sini bunga yang harus dibayarkan dia per tahunnya itu adalah 9,5% dikali 10.000 ya. Artinya nih jadi 950. Nah, berarti yang bisa dia depositkan untuk membayar, untuk dimasukkan ke dalam sinking fund itu adalah selisih antara si R dengan bunganya ini. Jadi di sini saya tulis depositnya itu akan sama aja dengan selisihnya ya. Kita coba kurangi, berarti nanti akan dapat 642,661517. Nah, nanti ini akan kita gunakan nih untuk perhitungan kita. Ya, jadi ini kita anggap aja X misalnya. Nah, berarti di sini dengan menggunakan sinking fund, berarti ini kan X, ini X, ini X, ini X, ini X. Sama gitu ya. Nah, cuma bedanya di bunganya aja. Maka di sini yang kita bisa peroleh, nah, ini akan sama aja dengan X dikali S5 dengan 8%. Jadi yang di sini kita bawa ke titik 5. Kemudian dari 5-nya itu kita future value kan ke titik ke 10. Berarti di sini dikali 1,10 ya. Pangkat 5. Nanti ditambah dengan yang di sini. Dikalikan dengan S5 tapi dengan bunganya 10%. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi nanti si X-nya ini yang kita hitung, kita kalikan dengan masing-masing yang ada di sini. Nanti setelah dicek hasilnya itu adalah 9.905,5199912. Yang berarti kan hutangnya itu 10.000. Tapi dengan sinking fund ini ternyata cuma bisa menghasilkan 9.995. Artinya di sini terdapat selisih atau kurang sebesar 4,48 yang berarti dia kurang dari 1.500. Artinya apa? Artinya jawaban untuk nomor 11 itu yang D. Oke, berikutnya nomor 12. Sebuah obligasi 15 tahun dengan nilai par 1.000 dan memberikan kupon yang dibayarkan setiap setengah tahun dengan tingkat kupon tahunannya adalah 6%. Nah, nilai penebusan obligasi ini adalah 1.000 ya. Berarti ini sebagai C-nya bukan? Nah, tentukan harga obligasi saat ini jika tingkat imbal hasil nominal yield rate dari obligasi ini adalah 7% yang dikonversi ke dalam semesteran. Nah, oke, berarti kalau dari rumusnya P sama dengan F dikali R dikali N-nya ya. Berarti di sini karena dalam tahun semesteran bayarnya, berarti A30 ditambah C dikali V pangkat N-nya, pangkat 30 berarti di sini. Nah, untuk yang R di sini kuponnya itu adalah 6%. Berarti karena ini masih dalam
tahunan, sedangkan pembayarannya setengah tahun atau semesteran, berarti nanti di sini jadi 3%. Berarti 1000 dikali 3% dikali 1 min 1,035 pangkat minus 30 per 0,035. Nah, ini kenapa beda gitu ya? Karena ini kan yang tingkat hasilnya, yield rate-nya gitu. Nah, ditambah 1000 dikali 1,035 pangkat minus 30. Oke, jadi nanti kalau kita hitung langsung dengan kalkulator, oke, saya coba ya. Nanti didapatkan nilai 908,04. Yang berarti kalau kita bulatkan, dapatnya adalah 910. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, soal berikutnya, nomor 13. Mula-mula diketahui ada dua obligasi dengan nilai penebusan dan tingkat kupon yang sama, serta dihargai dengan tingkat imbal hasil yang sama juga. Nah, obligasi pertama memiliki tenor 4 tahun, sedangkan obligasi kedua memiliki tenor 2 tahun. Jadi kalau kita bisa skenariokan, obligasi 1, 2, nanti ada 3 gitu ya. Nah, di sini perbedaan yang 1 sama 2 itu N-nya ya. Di sini N-nya 4 tahun, sedangkan di sini 10 tahun. Dengan catatan nilai tebusnya itu, kemudian nilai tingkat kuponnya dan I-nya itu sama ya. Nah, terus obligasi ketiga adalah obligasi tanpa kupon yang memiliki tenor, nilai penebusan dan tingkat hasil yang sama. Berarti yang di sini juga sama ya. Cuma perbedaannya adalah R-nya ya. Nah, kalau dia nggak punya kupon, berarti R-nya itu bakal sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kemudian tingkat imbal hasil terpasar turun sebesar 1%. Sehingga obligasi pertama, 2, dan 3-nya ini pasti terdapat perubahan ya. Perubahan persentasenya sebesar D1, D2, dan D3. Dari harga mula-mula. Maka hubungan antara D1, D2, dan D3-nya. Oke, jadi kalau di sini karena dia nggak ngasih tahu berapa persen awalnya, ya kita bisa coba aja misalin yang angkanya enak-enak aja. Jadi kalau di sini saya akan misalkan C sama dengan F yang sama dengan 1000. Kemudian R-nya di sini saya misalkan katakanlah 1% gitu ya. Kemudian yang I-nya itu sama dengan 5% biasanya ya. Nanti dia akan turun menjadi 4%. Nah, kita akan bandingkan. Oke, yang pertama obligasi 1, kita hitung harga mula-mulanya dulu ya. Mula-mulanya berarti kan 1000 dikali 3% dikali A4 karena tenornya 4 dengan I-nya masih yang 5%. Ditambah 1000 dikali V pangkat N-nya ya, yaitu 1,05 pangkat minus 4. Nah, kalau nanti Sobat AK perhatikan, setiap harganya, baik yang mula-mula ataupun setelah, pasti punya kelipatan 1000. Jadi kita cukup menjumlahkan sebenarnya yang bagian sininya aja, gitu ya. Nanti 1000-nya biarin kita keluarin. Nah, ini kita hitung aja biasa, 3% dikali 1 min 1,05 pangkat minus 4 dibagi 0,05. Nanti kita tambahkan dengan 1/1,05 pangkat 4. Gitu. Jadi cukup hitung yang bagian dalamnya aja, yang di luarnya udah pasti dikalikan dengan 1000. Oke, kalau yang ini sama dengan kalau dikalikan 1000, ini bakal jadi 929,081 gitu ya. Oke, yang setelah perubahan berarti Sobat AK cukup ganti yang tadinya 5% ini menjadi 4% gitu ya. Oke, kita coba hitung langsung aja. Nanti menjadi 963,7. Ya, berarti perubahannya si D1-nya itu adalah 963,7 dikurang 929,081 dibagi 929,081 gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 3,726% gitu ya.
Nah, kalau di sini saya menggunakan yang supaya hasilnya positif gitu. Karena di sini kan dia minta mutlaknya. Nah, untuk yang obligasi kedua, berarti yang di sini jadi 10 tahun ya. Oke, kita hitung aja dulu mula-mulanya. Berarti nanti jadinya 1000 dikali 3% dikalinya di sini adalah A10 5% gitu ya. Tambah 1000 dikali 1,05 pangkat minus 10. Oke, kita coba hitung. Nanti dapatnya itu adalah 845,5655 gitu yang perubahannya berarti sama ya. Kita cukup gantikan dia dengan 4% bunganya. Nanti didapatkan 918,891. Maka nanti D2-nya itu adalah sama kayak tadi ya. Di sini dapatnya adalah 9,02%. Berarti D2-nya lebih gede dari D1. Nah, yang terakhir untuk obligasi ketiganya, dia kan nggak punya kupon. Artinya, kita itu sebenarnya cuma membandingkan yang bagian belakangnya ini nih, Sobat AK. Gitu. Jadi, tenornya itu kan dia sama kayak yang obligasi pertama ya. Berarti N-nya itu juga 4. Berarti kita cukup bandingkan 1000 dikali 1,05 pangkat min 4 dengan yang perubahannya itu adalah 1000 dikali 1,04 pangkat minus 4. Yuk kita coba lihat hasilnya berapa. Oke, maka dari sini kita dapat D3-nya itu adalah 3,901%. Berarti kalau dari sini karena yang sudah dimutlakan, artinya adalah D2 bakal lebih dari D3 dan lebih dari D1. Maka opsi seperti ini, ya depannya dia mau yang D1 ya. Berarti D1 kurang dari D3 kurang dari D2. Maka udah benar, jawabannya adalah yang B. Oke, soal selanjutnya, kali nomor 14, Pak Tommy berinvestasi pada suatu bisnis milik Pak Tino sebesar 1000 pada setiap awal tahun selama 3 tahun. Kemudian Pak Tino berjanji akan memberikan dividen dengan rumus sebagai berikut. Dividen tahun ke N sama dengan 400 dikali N plus 1. Dividen akan dibayarkan pada setiap akhir tahun selama 5 tahun, dimulai sejak bisnisnya mulai menghasilkan laba. Nah, menurut analisanya Pak Tino, biasanya diprediksi akan mulai menghasilkan laba paling cepat tahun ke-4 sampai paling lambatnya itu tahun ke-6. Nah, tentukan nilai maksimal dari IRR yang diperoleh Pak Tommy. Jadi kalau seperti di sini, simpelnya di sini ada 3 skenario, Sobat AK semua ya. Kita bisa mulai dari tahun ke-4, 5, ataupun yang ke-6. Oke, untuk skenario yang pertama berarti kira-kira seperti ini. Saya akan bikin seperti ini. 2. Nanti kita tinggal hapus-hapus aja ya gitu angka-angkanya. Nah, untuk awal tahunnya ini, dia baru investasi doang nih, belum ada untungnya. Berarti dia masih minus ya secara cash flow-nya. Jadi ini untuk yang out-nya. Berarti dia udah 1000 di sini, 1000 juga, dan 1000 juga. Nah, skenario pertama itu kalau dia mulai profitnya itu ketika tahun keempat. Tahun keempat gitu ya. Oke, berarti di akhir tahun keempatnya dia sini udah untung nih Sobat AK. Berarti kalau N-nya 4, maka di sini jadinya ada 2000. Ini 2400. Di sini 2800. Di sini ada 3.200 dan yang terakhir di sini adalah 3.600. Ingat di soal dia bilang dividennya selama 5 tahun ya, dimulai sejak profit. Nah, nanti hubungan yang kita bisa dapat IRR ini kan diperoleh dari sigma CN per 1 plus R pangkat N dia sama dengan 0. Atau ini gampangnya nanti yang kita bisa mendekatkannya dengan present value gitu ya. Present value yang inflow berarti sama dengan present value yang outflow. Kira-kira sih seperti itu. Nah, kalau di sini berarti 1000
dikali 1 plus V plus V kuadrat gitu ya. Ini untuk yang sebelah kiri, ini semua kita bawa ke titik 0. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, nanti akan sama aja dengan, ini kelihatan 10 pangkat 2-nya bisa kita keluarin. Berarti jadi 20 V pangkat 4 ditambah 24 V pangkat 5 ditambah 28 V pangkat 6 ditambah 32 V pangkat 7 dan yang terakhir 36 dikali V pangkat 8. Nah, dengan menggunakan fungsi solver pada kalkulator Casio yang saya pakai, nanti didapat V-nya itu akan sama dengan 0,73888 dan seterusnya. Berarti dari sini I-nya itu bisa didapatkan nilainya adalah 35,336%. Yang berarti di sini dapat yang E-nya itu adalah 35% ya Sobat AK. Nah, di sini karena dia sudah sebagai nilai yang maksimal, jadi kita langsung bisa pilih aja jawabannya yang E. Nah, untuk yang lainnya, nanti kalau mau coba, ketika kita startnya dari yang 5 dan ke 6, ternyata juga nilainya akan lebih kecil dari 35% ini. Maka jawabannya yang E. Oke, soal selanjutnya nomor 16. Suatu hutang sebesar 7.000 yang dikenakan tingkat bunga efektif tahunan 9,5% akan dicicil selama 14 tahun. Hutang tersebut dicicil dengan pembayaran sebesar P di setiap akhir tahun selama 6 tahun pertama dengan pembayaran 2P di setiap akhir tahun selama 8 tahun berikutnya. Tentukan jumlah dari porsi pokok dari pembayaran cicilan ke-6 dan ke-7. Oke. Jadi skenario-nya kira-kira seperti ini ya. Jadi 7.000 itu kan 6 tahun pertama dia sebesar P nih. Berarti P dikali A6 dengan I-nya sama yaitu 9,5% ditambah 2P dikali A8 dikalikan dengan 1 plus I pangkat minus 6 ya. Seperti itu ya harusnya ya. Ya berarti dari sini P-nya itu akan sama aja dengan 7.000 dikali A6 ditambah 2 dikali A8 1 plus I pangkat minus 6. Nanti kalau Sobat AK coba lihat hasilnya adalah 652,75 gitu ya kalau dibulatkan ke dua satuan setelah koma. Oke, nah P6 ini sama aja dengan P kita kalikan dengan V pangkat. Nah, kalau ini 14 dikurang 6 ditambah 1 ya. Rumusnya seperti itu. Nanti ini sama aja dengan 652,75. Kita kalikan dengan 1,095 pangkat. Berarti ini pangkat 9 ya. Hasilnya adalah 288,42 gitu ya. Nah, untuk yang pokok yang ke-7 berarti sama dengan 2P dikali V pangkat 14 min 7 ditambah 1. Hasilnya akan sama dengan 631,63. Nanti kalau dijumlahin, hasilnya adalah 920,05. Nah, ini tuh saya udah coba beberapa kali, ini nggak ketemu jawaban yang di option. Nah, jawaban di option-nya, di kuncinya itu adalah yang B. Nah, yang B ini saya coba-coba, itu didapat kalau kita menggunakan di sininya itu bukan 2P, tapi P. Nanti P6 ditambah P7-nya itu dapatnya 604, sekian-sekian. Jadi ini silakan terbuka untuk teman-teman kalau ada yang mau komen, silakan aja ya. Gitu. Kalau dari saya jawabannya adalah yang ini. Oke, soal berikutnya nomor 17. Suatu produk investasi memiliki tingkat bunga yang setara dengan force of interest 7%. Tentukan hasil investasi dari 1.000 selama 7 tahun 4 bulan dari produk investasi tersebut. Oke, force of interest ini tuh yang disimbolkan dengan delta ya. Nah, hubungannya itu adalah V ini sama dengan E pangkat min delta. Yang berarti 1 plus I-nya itu sama dengan E pangkat delta ya. Nah, kalau kita cari deltanya itu, kalau di sini delta tinggal dimasukin aja maksudnya. E pangkat 0,07 sama dengan 1 plus I. Nah, kita kan mau mencari nih yang
hasil investasinya ya. Nah, kita tahan aja bentuk 1 plus I-nya ini karena udah cukup cantik angkanya. Berarti future value-nya akan sama dengan 1000 dikali 1 plus I, pangkatnya itu adalah 7. Nah, kalau kita jadikan ini dalam bulan gitu ya, 7 tahun ini kan berarti kali 12, 84 ditambah 4, 88 nih. Kita mau di sininya itu adalah 88 bulan. Gitu ya. Berarti yang kita gunakan di sini adalah efektif tahun bulanannya gitu kan. Nah, artinya nanti ini 12 per 12-nya itu pangkatnya adalah pangkat 88 atau ini sama aja dengan 1000 dikali 1 plus I pangkat 88 per 12-nya ya. Oke, sama dengan 1000 dikali pangkat 0,07 pangkat 88 per 12. Maka dari sini diperoleh nilainya itu adalah 1670,85 atau kalau dibulatkan jadi 1671. Maka dari sini jawabannya udah betul yang B. Oke, soal selanjutnya nomor 18, sebuah perpetuitas dengan pembayaran 500 di setiap akhir tahun untuk 5 tahun pertama dan kemudian pembayaran sebesar 50 di setiap akhir bulan seterusnya. Oke, jadi di sini Sobat AK, kita lihat kalau di skemain ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan masing-masing pembayarannya 500 ya. 500, 500, 500. Barulah setelah ini pembayarannya itu adalah per bulan. 5/12, 2/12 itu sebesar 50 dan seterusnya. Jadi di sini itu akan membentuk perpetuitas. Nah, perpetuitas itu disimbolkan dengan kata hingga yang rumusnya itu adalah 1 per I ya. Nah, pertanyaannya adalah jika tingkat bunga efektif tahunannya adalah 8%, maka present value dari perpetuitas ini. Oke, jadi nggak susah harusnya. Yang 5 tahun pertama ini kan jelas. Berarti 500 dikali A5 dengan I-nya itu adalah 8%. Nah, kalau di sini selanjutnya itu adalah 50 dikali 1 per J dikali dengan 1 plus I pangkat minus 8. Di mana J-nya ini adalah efektif I12 per 12-nya ya. Artinya dia akan sama aja dengan akar pangkat 12 dari 1,08 dikurangi dengan 1. Seperti itu ya untuk yang J-nya. Oke, jadi nanti tinggal dihitung aja dengan J-nya seperti ini. Bentuk ini udah nggak asing lagi harusnya. Jadi 500 dikali 1 min 1,08 pangkat minus 5 dibagi 0,08. Tambah 50 per J-nya, nanti tinggal dimasukin aja, dikali 1,08 pangkat minus 5. Oh sorry, ini minus 5 maksudnya ya. Oke, nanti kita hitung ya. Hasilnya sama dengan 7.285,2889. Yang berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya adalah nomor 19. Ya, Bank DEF memiliki 2 produk deposito. Deposito A itu adalah tingkat bunga majemuk sebesar 9%. Deposito yang kedua itu memberikan bunga efektif sederhana tahunan sebesar 9%. Nah, jika ada uang 10.000 dimasukkan ke deposito selama 6 bulan, maka hasilnya itu yang mana yang lebih besar gitu ya. Oke, kalau seperti ini, ketika periodenya itu kurang dari setahun dan tingkat bunganya itu sama, seharusnya ketika di sini jawabannya itu adalah yang B ya. Ya, tapi ya nggak apa-apa, sekedar make sure aja. Berarti kita bisa cari future value-nya, ini gampang. Yang pertama itu berarti 10.000, karena dia majemuk berarti 1,09 pangkat tengah ya. Langsung aja seperti itu untuk yang A. Untuk yang B-nya berarti 10.000 kita kalikan dengan 1 plus setengah dikali 9%. Seperti itu aja bedanya. Nah, nanti bisa dicek, terlihat ini cukup mudah.
Untuk yang pertama, kita bisa dapat 10.440,306. Sedangkan untuk yang kedua, 10.450. Jadi udah jelas yang B-nya itu lebih besar dibanding yang A. Jawabannya adalah yang E. Oke, berikutnya nomor 20. Bu Tina berhutang sebesar 10.000 pada Bank Sejahtera untuk keperluan KPR dengan tenor 15 tahun. Hutang itu akan dicicil dengan pembayaran tetap di setiap akhir tahun dengan bunga efektif tahunan 12%. Nah, setelah tahun pembayaran ke-10, Bank Sejahtera memberikan tingkat bunga promo sebesar 9,5%. Nah, Bu Tina ini diizinkan untuk melunasi sisa hutangnya dengan tingkat bunga promo tersebut tanpa penalti, tapi ada syaratnya, yaitu Bu Tina harus ngambil utang baru sebesar 1.000 yang dikenakan tingkat bunga promo yang sama dan dilunasi selama 10 tahun. Nah, besar cicilan ke KPR pada 5 tahun terakhir itu tetap. Nah, Bu Tina memutuskan untuk mengambil tingkat bunga promo ini. Tentukan nilai dari total besar bunga yang baru dikurangi dengan total besar dari bunga yang lama. Oke. Nah, kalau di sini saya bikin, kita bikin timeline-nya dulu ya. Tetap pasti itu langkah yang utamanya. Seperti ini kira-kira. Ya, ini 15-nya gitu ya. Nah, jadi awalnya itu kita anggap aja sebelum ada skenario ini pembayarannya itu sama ya, sebesar X, gini sama juga. Sampai sini dia bakal sama, awalnya X. Berarti yang pertama-tama kita cari adalah besar cicilannya pas awalnya. Berarti 10.000 ini sama dengan X dikali A15 dengan I-nya itu masih 12%. Yuk kita cari. Nanti dapat 1468,242396. Oke. Nah, setelah itu ternyata ada skenario kalau dia udah bayar di ke-10 ini. Nah, nanti berubah nih bunganya jadi 9,5% gitu ya. Tapi syaratnya dia harus ngutang lagi 1.000. Nah, jadi yang 1.000-nya ini kita harus hitung cicilannya nih. Berarti di sini sampai 20 ya, karena dia harus ngebayar yang tadi sebesar, anggap aja cicilannya itu Y. Nah, Y yang ini untuk pembayaran cicilan yang 1.000-nya tadi itu ya. Nah, oke. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah, kan dia udah bayar nih sampai 10 tahun. Berarti kita tinggal ngecek aja hutangnya dia itu berapa lagi sih, gitu kan? Oke, berarti di sini B10 yang berarti sisa hutangnya dia setelah pembayaran ke-10 itu akan sama dengan X dikali, kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti A5 dengan ininya 12%. Nah, berarti gampang ya. Kita coba hitung aja langsung. Nanti didapatkan sisa hutangnya ternyata adalah 5.292,68 525 gitu ya. Nah, berarti dengan tingkat hutang yang tingkat bunga yang baru, dia harus membayar sebesar berapa gitu kan? Nah, kita misalkan di sini ada Z gitu. Nah, Z-nya ini adalah cicilan yang barunya karena di sini bunganya adalah 9,5%. Berarti ini cukup mudah. 5292,68 525 ini akan sama dengan Z dikali A5 dengan tingkat bunganya itu adalah 9,5%. Oke, jadi kita langsung aja yuk. Diperoleh Z-nya ini adalah 1378,47985 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba cari si Y-nya nih. Y-nya tadi belum kita cari, ya kan? Nah, berarti 1000 sama dengan Y dikali A10 dengan 9,5%. Nanti didapat Y-nya adalah 159,2661517 gitu. Nah, ya udah berarti untuk menghitung berapa sih selisih antara bunga yang baru dengan bunga yang lama, caranya itu berarti cukup gampang ya harusnya.
kita tinggal hitung aja total pembayaran yang udah dia keluarkan sama yang dia baru keluarkan setelah ada bunga yang barunya. Oke, berarti untuk yang hitung bunga lama ini gampang. Berarti total pembayarannya kita kurangin dengan pokoknya ya, yaitu 10.000 tadi. Gitu. Berarti yang bunga lama itu tinggal tadi berapa si X-nya? Oh, itu X-nya yang ini. 10X dikurangi dengan 10.000. Nanti Sobat AK bakal dapat 12.023,63594. 63594. Sedangkan untuk bunga yang lama, bunga yang baru, jadi mirip-mirip juga ya. Oh sorry, di sini bukan 10 tapi 15, maaf, 15. Nah baru yang bunga barunya itu yang 10, 10x ditambah berarti 5z ditambah 10y, nanti kita kurangi dengan 10.000. Diperoleh 13.167,1254 ya. Seperti ini. Oke, berarti kalau nanti kita lihat selisihnya, ini udah jelas dia lebih dari 1000 ya. Yang artinya dia nilainya lebih dari 100. Maka jawabannya udah benar yang E. Oke Sobat AK di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.